Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudaraku sekalian, muslimin muslimat rahimakumullah, setiap memasuki malam ke-15 bulan Sya'ban, kita sering menemukan banyak orang menghidupkan malam tersebut. Apa keutamaan dari malam nisfu Sya'ban? Yang pertama, pada malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikan hamba-hambanya dengan penuh rahmat. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Yattali Allahu azza wa jalla ala khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin." Allah azza wa jalla memperhatikan hambanya dengan penuh rahmat pada malam nisfu Sya'ban. Lantas Allah mengampuni dosa seluruh hambanya kecuali orang musyrik dan atau orang musyahin. Musyahin adalah orang munafik yang menebar kebencian antar sesama umat Islam, atau juga musyahin adalah orang yang senantiasa bertikai dan tidak mau berdamai. Yang kedua, keutamaan malam nisfu Sya'ban adalah Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila sama'id dunya." Sesungguhnya rahmat Allah turun ke langit yang paling bawah pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li aktsar min adadi syu'uri ghanami kalbin. Lalu Allah mengampuni dosa-dosa yang melebihi dari jumlah bulu kambing milik suku Kalb. Ini maknanya betapapun banyaknya dosa-dosa hamba seperti banyaknya bulu kambing, selama itu bukan dosa besar, Allah akan mengampuninya. Wala yanzurullahu fiha, dan Allah pada malam itu tidak akan memperhatikan ila musyrikin kepada orang musyrik, wala ila musyahin kepada orang yang bermusuhan, wala ila qati'i rahimin kepada orang yang memutuskan tali silaturahim, wala ila musabbilin orang yang berpakaian dengan sikap sombong, wala ila aqin liwalidayhi kepada orang yang menyakiti kedua orang tuanya, wala ila mudni khamrin dan orang yang gemar minum khamar. Keutamaan malam nisfu Sya'ban yang ketiga adalah malam nisfu Sya'ban termasuk di antara malam mustajab untuk berdoa. Qala Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i berkata, "Balaghana, telah sampai kepada kami satu riwayat, anna du'a, bahwa doa itu yustajabu fi khamsi layalin, diijabah pada 5 malam. Awwali lailatin min Rajab, pertama adalah malam 1 Rajab. Wa lailati nisfi Sya'ban, yang kedua malam nisfu Sya'ban. Wa lailatayil Idi, nomor 3 dan nomor 4-nya adalah malam 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Wa lailatil Jumu'ah, dan kelima adalah malam Jumu'ah. Keutamaan malam nisfu Sya'ban yang keempat adalah bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam diperiksa atau diserahkannya buku amal kita. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika syahrun", ini adalah 1 bulan, yaghfulun nasu anhu, yang banyak di antara orang terlena terhadap bulan Sya'ban tersebut. Baina Rajab wa Ramadan, letaknya antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal, dan bulan Sya'ban itu adalah bulan ketika diangkatnya amalan-amalan ila Rabbil Alamin, kepada Allah Rabbul Alamin. Lantas bagaimana kita mengisi malam nisfu Sya'ban agar kita juga menggapai keutamaan-keutamaan tersebut? Saudara,
kita bisa mengisinya dengan amal-amal salih, amal-amal ketaatan karena Allah Ta'ala. Dengan amal tersebut kita bertawassul, memohon kepada Allah agar diberikan perkara-perkara yang baik. Di antara amal salih yang bisa kita lakukan adalah pertama, sholat sunnah. Bisa melakukan sholat sunnah tasbih, sholat sunnah taubah, qiyamul lail, ataupun nantinya sholat sunnah tahajud, atau juga sholat sunnat mutlak. Yang kedua, kita bisa lakukan pada nisfu Sya'ban tersebut di siang harinya dengan melakukan puasa sunnah. Karena itulah ketika Nabi tahu bahwa malam nisfu Sya'ban merupakan malam diperiksanya amal, maka beliau berkata, "Fauhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im." Dan aku senang ketika amalku diangkat, diperiksa oleh Allah Ta'ala sedangkan aku sedang berpuasa. Yang ketiga, yang bisa kita lakukan ketika memasuki malam nisfu Sya'ban adalah bersedekah. Seorang ulama ahli hadis bernama Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, beliau berkata, "Faman qara'a, maka barang siapa yang membaca Al-Qur'an, wa shalla, mendirikan salat, fatasaddaqa, bersedekah, wa amila, dan beramal bima tayassara lahu, dengan amal apa saja yang ia mampu mengerjakannya, min anwa'il ibadah, yang termasuk di antara perkara-perkara ibadah, faqad ahyaha, maka sungguh ia telah dianggap menghidupkan malam nisfu Sya'ban, wa nala thawaba, dan ia akan mendapatkan ganjaran ala dzalika, atas amalan-amalan tersebut insyaallah. Yang keempat yang bisa kita lakukan di malam nisfu Sya'ban adalah membaca Al-Qur'an, seperti yang disebutkan tadi oleh Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Kita sering meringkasnya dengan membaca surah Yasin. Apakah ada keterangannya? Pendapat ulama di dalam kitab Asnal Matalib disebutkan, wa amma qira'atu surah Yasin lailataha ba'dal maghrib wa du'a'il masyhur famin tartibi ba'di ahli shalah min indi nafsihi qila huwal buni wala ba'sa bimithli dzalik. Adapun pembacaan surah Yasin pada malam nisfu Sya'ban setelah maghrib merupakan hasil ijtihad sebagian ulama. Menurut satu pendapat, ulama tersebut adalah Syekh Al-Buni, wala ba'sa bimithli dzalik, dan hal itu bukanlah suatu hal yang buruk. Pendapat ulama lainnya di dalam kitab Fathul Malikil Majid disebutkan, wa min khawasi surah Yasin, dan di antara keistimewaan surah Yasin, kama qala ba'dhum, sebagaimana menurut sebagian para ulama, an taqra'aha lailatan nisfi min Sya'ban thalatha marrat, adalah dibaca pada malam nisfu Sya'ban sebanyak 3 kali. Al-ula, yang pertamanya adalah biniyati tulil umr, diniatkan dengan memohon panjang umur, tentu agar umur kita berkah dipakai untuk ibadah. Wa tsaniyatu biniyati dab'il bala, yang kedua diniatkan agar terhindar dari bala, bencana. Utamanya tahun 2020 ini kita sedang diserang dengan adanya wabah penyakit corona. Semoga wabah ini segera usai. Wa tsalitsatu, dan yang ketiga biniyatil istighna'i 'anil nas, diniatkan agar tidak bergantung kepada orang lain. Niat yang ketiga juga ini sering dimaknai agar kita dianugerahi rezeki yang halalan thayyiban mubarakah sebagai bekal untuk ibadah. Ada juga diniatkan agar kita mati husnul khatimah. Yang kelima, amal yang bisa kita lakukan dalam mengisi malam nisfu Sya'ban adalah berdoa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i bahwa di antara malam mustajabnya doa adalah malam nisfu Sya'ban. Silakan saudara sekalian membaca doa dengan doa-doa terbaik. Di antaranya ada doa yang disusun oleh para ulama. Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaih ya dzal jalal, ila akhir doa. Silakan kita manfaatkan malam tersebut untuk berdoa dengan doa-doa yang terbaik. Wabil khusus kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghindarkan kita dari bala bencana dan bala berupa coronavirus segera usai dan kita semua bisa masuk ke bulan Ramadan
dengan sehat walafiat dan menjalankannya dengan penuh khidmat, meriah, ramai bersama-sama saudara kita semuanya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kehilapan maupun kealpaan. Yang mau mengamalkan silahkan amalkan, dan bagi saudara yang tidak mengamalkan karena memiliki pendapat yang lain, mari kita kedepankan tasamuh, toleransi, saling menghargai satu sama lain karena mungkin terjadi ikhtilaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.